diangkat di tembok gitu atau enggak? Kayak digendong, kayak Digendong. digendong. Kuat banget Kuat tahu dia? dia. Kuat Kuat dong? banget, iya kuat banget. Oke, kita sebut saja Fanya. Fanya di dia cerita tentang pengalamannya. Siap-siap ya guys. Tapi sebelum dia cerita, disclaimer dulu nih. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, dicontoh, cuma untuk didengerin aja supaya kita itu bisa jadi pembelajaran dan lebih antisipasi, waspada, hati-hati ke depannya agar pengalaman yang dialami oleh narasumber tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan sepupu kita. Ya, simak baik-baik. Kita mulai dari mana ceritanya, Fanya? Di sini saya mau cerita Kak, gitu kan, Ya. curhat-curhat cantik. Oke, Kayak gitu cerita ya apa Kak. nih? Aku punya pengalaman ya. Selanjutnya nanti aku kasih pengalaman yang lebih ekstrim juga di sini ya. Jadi ceritanya aku emang seorang istri yang penurut ya Kak. Wih, udah Awalnya jarang ya. loh di dunia ini ya istri penurut ya. Penurut banget ya. Jadi Awalnya, awalnya gitu penurut kan. banget, saking Penurut nurutnya. banget. Iya, saking nurutnya ya si suami makan ya tinggal cuci tangan aja tanpa buat ambilin apa gitu. Sampai apa nasi atau apapun aku yang siapin. Tapi kan itu mah bukan standar semua istri begitu nyiapin makan. Enggak kan kalau sekarang kan udah nggak gitu. Udah jarang. Udah milenium kan sekarang kan. Karena kan laki ya udah lu punya tangan punya apa ambil aja sendiri kan kayak gitu ya. Apalagi yang kenurutan kamu yang lebih ekstrim. Menurut aku itu biasa karena aku juga masih melakukan itu. Iya, jadi gimana ya? Dia mau marah sama aku, sekeras apa dia mukulin aku, ada ketika KDRT lah. Oh, di KDRT juga? Iya, aku KDRT juga. Kamu diem aja? Aku diem aja. Emang waktu itu di KDRT-nya gara-gara apa? Masalah sepele sih Kak. Misalnya? Aku sama anak aku nih jalan-jalan misalkan sama suami juga gitu kan. Jogging ya. Habis jogging kan lapar. Ceritanya mau beli makanan, cuman di sebelah makanan itu ada toko baju cantik-cantik kan buat anak aku baru pegang doang gitu kan. Sampai dia bilang, kata aku teh, ayo, aku udah pesen sama si abang cuma sebelahan kayak gitu, aku cuma megang kayak gitu doang. Terus kita, ayo ya kita makan, gak usah, naik lu, naik cepetan, sampai Maksudnya doi nggak punya duit kali, Say, buat beliin kamu? itu pas gajian Kak. Oke. Kita jalan setiap pas Nah, terus gajian kayak tiba-tiba gitu. kamu? Karena dia orangnya kayak gini, kalau kata dia A ya A gitu, kita nggak Harus boleh. patuh. Sampai di rumah, udah Diapain? deh, main tangan, main. Diapain? Ya aku dipukul lah, dipukul abis-abisan kayak gitu sampai anak aku juga ngeliat kan, nangis kayak gitu. Tapi tetap pas waktunya jam makan aku taruh aja, walaupun aku nggak nih ini nih nggak aku simpan aja seperti itu. Nah suatu ketika gini Kak, kalau misalkan suami udah main kekerasan, kan kita nggak tahu di luaran kayak apa ya Kak ya. Sampai ke sini bermunculan hari demi hari memunculkan bukti-bukti kalau suami aku selingkuh. Gimana ceritanya? Selingkuh. Kok bisa? Dari anak juga, mah kayaknya si ayah kalau dede liatin, kalau dede mau lihat HP-nya dia langsung balikin kayak gitu karena anak aku kan udah SD ya udah bisa baca. Terus? Karena kan anak aku udah bisa baca ya kayak gitu. Taunya terus-terusan dari anak, aku curhat dong sama teman, suami gua gini-gini nih, coba deh lu sadap. Nah dari sadapan HP kayak gitu, nah di situ ketahuan anjing ya teh, aduh Gimana? parah banget. Parahnya gimana? Sampai si cewek itu, aku aja yang istrinya sendiri aja minta beli baju 35-an aja dia nggak kasih. Gitu. Nah, Terus? malah si cewek itu bilangnya gini, ayah loh, dia bilangnya ayah. Gue kuat merinding kayak gini nih teh. Dia bilang gini, ya aku mau high heel ya, tapi harganya 750. Iya beli bun, anjing teh di situ teh, kesel banget kan teh. Abis gitu gini, ayah lupa ya, aku belum ngasih jatah sama ayah. Dia bilang? Iya kayak gitu, hancur kan aku di Ceweknya situ. kamu lihat mukanya cantik? Jauh banget teh, jauh banget, Jauhnya? gemuk. Kok bisa? Lebih jelek dari kamu? Ya seperti itu. Terus? Aku sering cerita, aku setiap ada kejadian dari rumah tangga aku pasti ceritakan sama bestie aku kayak gitu. Gimana? Untungnya teman aku ngasih saran buat disadap, di situ ketahuan sampai ada kata-kata kayak gini teh. Ayah, maafin bunda ya gitu kan. Aku belum ngasih jatah sama ayah. Pantesan dong sama aku dia nggak gitu kan. Main juga cepet gitu teh, langsung keluar aja di saat aku masih mau gitu kan. Nah udah saat gitu aku bilang gini, oh aku nggak ngasih tahu dulu dong, kalau aku tahu dia selingkuh. Aku ya pemikiran aku kayak gini, bukannya kalau perselingkuhan dibalasnya sama selingkuh lagi. Nah dari awal itu aku kan dilarang sama sekali buat keluar, buat nongkrong, buat reuni-reuni.
Suatu ketika aku dimasukin grup SD dong Kak. Mm-mm. Aku reuni di situ. Cuman teman aku adminnya pada bilang kayak gini Kak. "Eh, kita adain reuni yuk, tapi dilarang bawa istri, pasangan sah Yang reunian siapa? kita SD teman-teman. Tapi Oh. Kan kamu reunian cewek, berarti nggak boleh bawa cowok. ya seperti itu, kalau cowok nggak boleh bawa istrinya kayak gitu kan. Mm-mm. Nah di situ aku pikirkan admin apa cuman bohongan kayak gitu, Bercanda. bercanda. Itu reunian geng ya teh, Mm-mm. kayak gitu, reunian geng. Ternyata pas di hari itu aku nggak bawa karena emang posisi aku lagi ngeblank sama suami. Oke lah, kali-kali aku datang ke acara kayak gitu ngebandel. Dari reuni itu, kamu datang. Aku datang dari reuni itu, habis datang itu bener dong gitu kan. Nggak ada yang bawa istrinya, nggak ada yang bawa suaminya gitu kan. Kamu juga nggak bawa. Kalau aku emang lagi ada masalah juga kan sama suami aku. Nah di suatu tempat itu aku ketemu dong sama inceran aku gitu kan, cowok itu. Karena mereka yang lain bawa pasangan, aku enggak. Jadi aku ngobrolnya sama dia. Aku ngobrol di gubuk kan, itu reuni. Sebut saja namanya. Renal. Renal. Ya, aku sama Bentukannya Renal. kayak gimana sih Renal? Renal itu tinggi, Mm-mm. gemuk tinggi gitu kan. Putih lah kayak gitu. Cakep banget teh, idola banget kan kayak gitu. Aku di villa itu kan emang ada bubuknya teh. Aku ngobrol berdua aja di situ karena yang lain emang udah ada pasangan, ya entahlah mereka ngapain gitu kan. Saya hai dong teh dari situ. Gimana kabarnya kayak gitu. Lu udah nikah belum kayak gitu kan. Udah gua. Lu gimana? Gua juga udah nikah, cuman langsung nyerempet curhat karena emang gak ada teman curhat gitu. Aku lagi nggak baik-baik aja nih sama suami aku. Kata siapa? Kata aku lagi selingkuh, suami aku selingkuh maksudnya kayak gitu. Dia ketahuan selingkuh, dia ketahuan udah tidur. Enggak sih, gue harus kayak gimana kayak gitu. Baru ketemu lagi langsung curhat. Terus dia Iya. bilang gimana? Dia cuma bilang ya udah sabar ya kayak gitu. Namanya juga ujian. Tapi lu nggak kayak gitu kan sama bini lu, kata aku kan kayak gitu. Kagak lah kata dia kayak gitu. Karena gue nggak pernah main-main kemana-mana. Ini pun baru. Ternyata di suatu tempat itu hujan teh, hujan deras. Namanya kita udah sama-sama nikah. Momen cakung dong teh. Momen cakung gitu. Aku emang Yang pakai. nggak tahu cakung itu cuaca mendukung ya. Takutnya ntar cakung, momennya di cakung gitu loh, Say. Iya, cuaca mendukung ya. Aku di situ momennya emang pakai baju tidur seksi teh. Pendekan, celana pendekan gitu kan. Nah, Berarti kamu nginep ya di reunian itu? kita nginep. Semuanya pada nginep. Suami ngizinin? Aku nggak mikirin suami ngizinin apa enggak, karena kan posisi Kabur? ya posisi aku ngelihat bacaan kayak gitu, mana ada mau Dia nggak nyariin? nge-WA-in terus telepon, cuman aku matiin. HP aku matiin teh. Terus? Ya udah aku di situ curhat-curhatan sama teman aku itu, inceran ya, lebih ke inceran. Aku sampai bilang, oh lebih cakep ya, ini anak gitu kan, cakep banget gitu kan. Kayaknya masih ada perasaan gitu teh. Habis dari situ hujan deras, gede banget, geluduk juga. Aku takut banget kan sama geluduk. Kita masuk dong ke bilik itu. Bilik itu. Aku ditawarin jaket. Sedangkan dia nggak pakai apa-apa teh. Ngerti nggak pakai baju dalaman atau apa. Kan gak enak. Tapi dia tetap gitu teh menawarin ngebuka. Si jaket itu aku nggak pakai. Tiba-tiba dia ngerangkul dong. Sampai bilang, sebenarnya gue suka sama lu dari dulu kayak gitu. Gue suka sama lu dari dulu, cuman ya namanya anak SMP belum ada berani kayak gitu kan, masih dipantau mama kayak gitu. Terus kamu kaget dong, Pak? Atau Kaget, udah tahu? seneng dong. Kaget, Atau seneng emang dong. udah tahu? Belum sih, karena kan emang dia inceran ceweknya pada cantik-cantik teh, insecure akunya kayak gitu. Ternyata yang dia lihat kan bukan dari kecantikannya juga gitu kan. Habis dari situ kan emang cuaca mendukung banget teh. Momen kita emang udah sama-sama nikah teh, udah pernah ngerasain yang namanya berhubungan. Terus? Ngerangkul dong dia. Sampai bisik dong, gimana nggak merinding dibisikin di sini teh. Bisikinnya gitu kan. gimana? Pinjam dulu 100. Itu mah jadi Apa dong? Ceritanya setengah-setengah. Dibisikin teh, yang dibisikinnya apa? dia cuma bilang kayak gini, kamu cantik deh kayak gitu. Kamu cantik deh gitu kan. Terus lu ngapain sih kayak gini? Gak enak tahu, yang gak enak kayak gimana gitu kan. Gak ada yang lihat kata dia gitu. Emang iya sih, lu nggak pengen cuaca enak nih kayak gini kayak gitu. Tiba-tiba dia pegang teko orok aku dong teh. Pegang apa? Teko orok. Teko orok? Iya, ngerti Oh, nggak? itu kamu? Iya, Oh. kayak gitu.
Dia kan cewek kelemahannya dari situ teh. Hmm. Apalagi udah naik ya. Udah deh kemana-mana gitu. Emang pada saat itu kamu pakai baju apa? Aku pakai baju kaos gitu kan, baju tidur tapi kayak kaos crop gitu kan, tipis banget kan kalau baju tidur. Jadi kalau kepegang kayak gitu juga gimana gitu. Langsung Iya, namanya kan cewek kalau udah masuk ke dalam, dipegangnya dia langsung gini ngok gini enggak apa lah, langsung digini-gini enggak lah. atau gini pegangnya gimana? Dia langsung rangkur, katanya ke sini dong gitu. Oh. Biar kayak gimana akunya. Terus Berawal mula reunian selesai kita tukeran HP. Kita tukeran HP. Nah, yang tadi itu cuma begitu doang? Yang mana? Cuman begitu doang, nggak lanjut lagi? Nggak sampai ngapa-ngapain. Cuman hampir setengah kayak gitu teh. Namanya juga baru ketemu kan teh, masih jaim akunya. Oh, nggak dilanjut? Nggak. Padahal cakung, tapi kan tetap jaim dulu, namanya cewek kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus? Abis gitu berlanjut tuh karena nomor HP. Reuni selesai nih, kita pada pulang. Aku pulang bareng kalau sama dia di motor. Sampai bilang nanti kita ketemu lagi yuk, kita janjian lagi gitu. Janjian dong di suatu kafe. Kita janjian dan nyaman ya teh ya. Kita janjian makan, nonton gitu kan. Sampai akhirnya kita janjian untuk melakukan kayak gitu teh. Dia sampai hotel. Ya, dia sampai cerita bocor dia. Aku sebenarnya sama istri aku kurang puas. Dia nggak ngerasa puas sama istrinya gitu kan. Setiap aku mau, istrinya pasti kayak gebok cau kayak gimana sih teh, diem aja gitu kan, nggak enak katanya. Boro-boro gua naik gitu gebok kan. cau apa tuh, gak ada yang nggak ngerti. Gebok cau diem aja gitu. Ceweknya diem aja nggak gerak gitu. Kan cowok kan pengennya ceweknya gerak juga kalau lagi diranjang, apalagi kan teh. Emang kamu gerak Dong gitu kan. Kayak gimana geraknya tuh pas dia minta check in di hotel, kamu mau lah. Itu juga kebutuhan buat aku teh. Gitu kan, aku mau lah, aku kasih servis yang baik juga, yang bagus juga, biar ya udah ini cowok yang gua suka kan. Jadi cowok yang gua suka, gua kasih servis yang enak, karena cerita dia kan dia nggak kasih servis yang enak sama istrinya. Gua pakai cimori teh. Apa? Gua pakai cimori bawahnya. Susu ya guys. Terus Gua pakai itu terongnya tuh teh. Udah ada yang yogurt apa yang susu? Kalau susu bleber kan? Yang yogurt dong teh. Yang kan yogurt. Biar asam-asam kayak gimana ya teh ya. Oh, kayak asam-asam. Iya, yang kayak gitu. Habis gitu aku teh dong teh. Anggap aja gue itu es krim. Biar nggak asem gitu kan, sepet kayak gimana. Kalau ngelakuin kayak gitu kan bisa diganti juga sama coklat atau apa, biar ada ininya juga, selera ke kitanya. Di saat itu abis aku jelatin teh, seluruhnya aku siram dulu dong sama itu, biar aku ngerasa ya udahlah, itu kesukaan gua. Semuanya yang ada di dia kesukaan gua. Aku jelatin sampai aku main parah banget. Parahnya gimana? Sampai aku diangkat sama dia teh. Tahu nggak teh? Dia diri, aku diangkat gitu teh. Enak banget kok kayak gitu teh. Ketagihan aku, soalnya aku sama suami nggak pernah kayak gitu. Kamunya diangkat di tembok gitu atau enggak? Kayak digendong. Kuat banget tahu dia. Kuat banget. Iya, kuat banget. Tapi kalau cowok kalau kayak gitu capek ya? Iya. Nggak keluar. Tangannya itu kan iya, beban. Tapi kan kuat banget. Cewek kan senangnya yang kayak gitu. Cowok kuat gitu. Tapi dia nggak keluar? Nggak keluar. Aku di atas dong teh, aku goyang dong teh, goyang kayak gini teh. Gimana goyangnya? Aku goyang, aku sampai kayak goyang. Yang tadi madep samping, gimana goyangnya? Aku goyang gini dong teh. Gak kelihatan, kameranya tinggi. Coba kamu agak diri. Goyang gini teh, aku gini, aku udah gaya semua, aku juga aku layanin teh gitu, karena aku mikir dari cerita dia bininya cuma biasa-biasa aja. Oh, jadi kamu pengen membuktikan bahwa kamu lebih enak. Biar apa ya? Biar dia terus-terusan sama aku kayak gitu. Tapi di sisi lain itu aku punya cowok loh teh. Oh gitu. Iya. Selain yang reunian itu. Iya. Punya cowok aku di situ. Nah, itu terus dia nggak keluar juga pas kamu di atas? Belum teh. Terus? Belum keluar. Kamu keluar? Aku juga belum. Masih ada momen-momen yang belum kita cobain. Aku udah pakai cara dia pakai cara gitu. Berarti kalian nggak pada horny dong kalau nggak ada yang keluar dua-duanya? Belum atuh teh, kan itu masih mungkin masih perkasa ya. Karena kan kalau yang baru dipegang aja terus keluar
kayaknya Lemah. ini lemah banget ya teh ya, cewek juga nggak mau, malahan kan bisa dibuang tuh laki tuh, buat apa nggak bisa muasin kan kayak gitu. Iya, tapi kan kamunya harusnya terpuaskan, cepat keluar dong. Kok Iya. kamunya nggak lama keluar? Tapi kan itu cuman baru aku ceritanya cuman baru dinaikin, digituin sebentar gitu kan. Terus akhirnya keluar gak pada hari itu? Keluar lah teh. Hmm. Keluarnya pas aku di atas, aku kenceng banget kan begitunya, sampai dia kayak gitu kan. Sampai dia berdosa Dia, parah teh. ada berdosa komentar parah. dari dia selama digoyang sama Yang kamu? enak banget dia bilang kayak gitu, beda sama bini gua kayak gitu. Sampai ketagihan keluar, tapi aku nggak mau dikeluarin di dalam, aku nggak mau punya anak dari dia gitu. Sampai Kamu udah punya anak? aku udah punya anak, aku udah punya anak. Terus? Dia aku keluarin ya, aku kencengin aja, aku bilang lu kalau mau keluar bilang ya. Dia keluarin di badan aku, nggak pakai jadinya pengaman. nggak pakai, nggak enak teh kalau pakai pengaman gitu kan. Terus? Setelah itu? Udah? Ya setelah itu enggak lah, kita ngobrol dulu gitu kan, sambil ngobrol sambil terang, cuman pakai selimut aja. Kita naik lagi teh kalau udah itu mah. Ronde kedua? Ronde kedua, sampai ronde kedua, kuatnya sampai ronde kedua sih gitu kan. Kalau sama suami aku baru juga dipegang, masukin sebentar, dia udah keluar lagi. Kan kayak gitu. Berarti puas lah ya kamu ya? Aku puas sama yang ini teh, Nah terus pacar Puas kamu itu banget. yang mana? Belum diceritain? Sebelum sama ketemu dia? Samanya. Yang 1 lawan 1, ya dulu suami selingkuh ya kita doain. Ya intinya saling inilah, saling memaafkan. Tapi tadi ada kata-kata yang sebenarnya kamu bagus tuh, pernah dibilang suami minta cerai, kamu minta cerai, dia minta maaf. Iya. Nah kalau misalnya salah satu minta cerai ya salah satu minta maaf, biar pada rujuk, pada langgeng, pada apa namanya, pada bisa mempertahankan rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan ibadah terlama gitu ya dalam Islam. Sepanjang masa, sepanjang hidup sampai maut memisahkan, berarti pahala dari ibadah itu juga besar. Maka cobaannya juga besar. Barang siapa yang bisa melewati itu berkah dan hikmahnya luar biasa. Jadi jangan merasa dunia ini kiamat kalau misalnya suami kita selingkuh ataupun apa, masih bisa diperbaiki kok asal kitanya mau nerima kekurangannya dia, karena kita juga pasti banyak kekurangan. Ingat ya, pelajaran dari diari kali ini adalah seburuk apapun perbuatan orang lain terhadap kita, bukan alasan untuk kita membalas perbuatan buruknya itu. Biar Tuhan yang balas, kita cukup berdoa. Karena orang yang teraniaya, terzolimi, tersakiti, begitu doa itu bisa langsung terkabul. Tidak ada hijabnya, tidak ada penutupnya. Ibaratnya seperti gelas dengan air langsung tuang, tidak ada penutupnya gitu. Jadi kalau kalian disakitin, buru-buru berdoa dengan ikhlas. Semoga Allah membalasnya dan kita tidak wajib untuk membalasnya karena ada pencipta kita yang lebih maha kuasa. Gitu ya. Jangan dendam lagi ya, Neng. Insya Allah. Semoga kamu bisa langgeng dengan suami kamu dan Amin. diberikan rasa cinta kembali Amin. kepada terhadap suami kamu yang seperti dulu kamu jatuh cinta di Amin. awalnya, menjadi istri penurut.